Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 27 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Domba-domba Allah. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil kita hari ini merupakan ucapan pengajaran Tuhan Yesus yang terakhir di depan umum sebelum ia masuk ke Yerusalem. Ini terjadi pada hari raya pentabisan Bait Allah. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sudah melihat terjadinya pengelompokan, yaitu antara kelompok Dia dan para pengikutnya dengan kelompok orang-orang Yahudi.
kelompok orang-orang Yahudi mempertanyakan tentang kemesiasan Tuhan Yesus. Kemesiasan Tuhan Yesus yang dapat dilihat dari karya-karyanya dan ajaran kebenarannya, namun tidak dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi mempertanyakan kemesiasannya, Tuhan Yesus berkata bahwa karya dan karsa Tuhan Yesus dalam kemesiasannya ini hanya bisa dimengerti oleh domba-domba miliknya sendiri. Penegasan ini serupa dengan penjelasannya mengenai pengajaran perumpamaannya pada Injil Matius bab 13. Walaupun perumpamaan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus selalu memakai ilustrasi kehidupan sehari-hari, tapi pemahaman rohaninya hanya mampu dimengerti oleh orang-orang yang dianugerahi Allah untuk mengerti hal tersebut. Bukti-bukti Tuhan Yesus sebagai Mesias tidak dapat dipahami secara rohani oleh orang-orang Yahudi, karena rohani mereka sendiri belum dicerahkan oleh Allah. Hanya umat Allah atau domba-domba Allah yang mampu mengerti kebenaran rohani, karena mereka milik Allah yang dipercayakan pemeliharaannya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena Allah Bapa dan Anak bersatu dalam kehendak mereka, maka umat Allah akan terjamin keselamatannya. Dan pengenalan mereka akan Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin salah. Saudara-saudari terkasih, di luar anugerah Allah, tidak seorang pun dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam anugerah Allah, tidak seorang pun dapat kehilangan keselamatannya. Dengan jaminan keselamatan seperti ini, anak-anak Tuhan atau domba-dombanya dipanggil untuk memberitakan anugerahnya kepada orang berdosa agar mereka bertobat dan menerima anugerah keselamatan. Inilah juga yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus yang melaksanakan tugas penggembalaan mereka, mewartakan Kristus kepada orang banyak. Saudara-saudari terkasih, setiap orang yang bimbang akan sulit mengalami penyelenggaraan Tuhan. Mereka tidak percaya dan memaksakan kehendak Tuhan agar sesuai dengan keinginan mereka. Orang yang percaya bagaikan domba yang mendengar dan mengenal suara gembalanya. Saudara-saudari terkasih, oleh karena anugerahlah yang menjadikan kita anak Tuhan atau domba-dombanya, maka marilah kita menjadi alat anugerahnya bagi orang lain. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi domba-domba-Mu, yang dilindungi dan dipelihara, serta dirawat oleh Gembala yang baik, yaitu Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.